Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erik Wiradi Putra. Profesi saya adalah konsultan kreatif dengan spesialisasi audiovisual dan juga saya seorang voice over talent. Saat ini saya juga diberi amanat menjadi Ketua Divisi Komunikasi dan Gerakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Jawa Barat. Baiklah, saya akan memulai dengan sedikit kembali ke awal tahun 90. Ketika zaman terasa begitu cepat bergulir. Rasanya baru beberapa tahun lalu kita masih menikmati sajian audio video lewat pita kaset analog. Kemudian di sekitar tahun 90-an, format CD dan VCD mulai memenuhi pasar. Format digital berbasis pada bilangan binari masih terbilang baru pada saat itu, masih dalam pengembangan. Namun pengaruh yang besar sudah terasa sejak sistem ini diperkenalkan. Dimulai dari beberapa peralatan elektronik rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan alat hiburan elektronik. Memasuki tahun 89, World Wide Web atau WWW lahir sebagai jembatan komunikasi global. Jaringan internet adalah keniscayaan. Tinggal menunggu infrastruktur jaringan yang luas dan bandwidth yang kuat, maka digitalisasi akan mulai bisa terwujud. Multimedia digitalisasi. Prediksi tentang kemajuan teknologi untuk komunikasi dan informasi merupakan sebuah kata kunci untuk menguasai dunia. Kecepatan mendapatkan informasi, komunikasi dan telekomunikasi menjadi sebuah perlombaan di seluruh dunia bagi negara-negara yang ada di dunia, memperebutkan data agar dapat menggenggam dunia. Demikian istilah pada saat itu. Kemudian, Yahoo, Google, dan berbagai search engine lainnya mulai masuk dalam kehidupan masyarakat di dunia. Electronic mail atau email, atau kita juga sebut dengan surat elektronik, menjadi sebuah kelaziman baru bagi penduduk dunia sebagai bagian dari identitas modern yang berbasis pada internet. Melalui WWW, tatanan ekonomi dan perdagangan dunia berubah. Pasar global terbuka lebar. Perjalanan perdagangan melalui internet dimulai. eBay menjadi salah satu marketplace pertama di dunia yang sukses. Sasaran perdagangannya tidak hanya menyasar market lokal, namun menjangkau seluruh penduduk dunia yang bisa mengakses lewat internet. Sejalan dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologinya, bermunculan marketplace lain di seluruh dunia, seperti Amazon di tahun 95, Alibaba di tahun 99, dan marketplace Indonesia seperti Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Shopee, dan masih banyak lain. Masih banyak lagi lainnya. Kemudian transaksi melalui pembayaran online PayPal di tahun 1998 memuluskan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Tidak terkecuali di Indonesia, seluruh aktivitas transaksi platform online meningkat selama kurang lebih 2 dekade atau sekitar 20 tahun. Pada tahun 2005, 3 orang mantan karyawan PayPal mendirikan YouTube sebagai online video sharing platform, sehingga seluruh dunia dapat menyaksikan semua konten video dari berbagai belahan dunia. Pemilik konten YouTube bisa mendapatkan uang dari video yang diupload. Istilahnya adalah monetizing. Dan masih banyak lagi aktivitas dunia maya yang bermunculan, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, dan banyak lagi sebagai media sosial. Manusia memiliki dimensi baru yang sangat luas, sekaligus dunia yang terasa menjadi semakin sempit dan kecil. Perubahan tidak lagi bergerak lambat seperti saat kita masih mengenal teknologi analog. Teknologi digital yang saling terkoneksi membuat perubahan perilaku. Inovasi terjadi setiap saat di belahan atau di berbagai belahan dunia manapun dan menyebar secara cepat. Follower menjadi parameter popularitas dan saling mempengaruhi. Perubahan terjadi di semua lini. Ini baru sebuah awal, sebuah permulaan perjalanan panjang. Ketika teknologi begitu erat dalam genggaman, teknologi menjadi indera yang dicangkok pada manusia. Demikian. Kecepatan perubahan teknologi tentu saja merubah perilaku manusia.
Alat komunikasi tidak hanya berfungsi untuk berkomunikasi, namun juga berbagai fungsi yang ditanam dalam satu perangkat. Selain sebagai alat komunikasi, handphone juga berubah menjadi sebuah perangkat pintar yang kita sebut dengan smartphone. Perkembangan alat komunikasi seluler dengan kemampuan standar menjadi smartphone hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 tahun. One gadget, multi-purpose. IoT, Internet of Things, adalah perangkat yang dapat berinteraksi aktif dengan manusia. Tentu saja, perkembangan teknologi yang terjadi mengakibatkan perubahan perilaku pada manusia. Teknologi memberikan kemudahan signifikan pada manusia. Sekali tersentuh fasilitas yang memudahkan manusia, maka akan sulit manusia untuk meninggalkan fasilitas itu, meninggalkan kemudahan-kemudahan yang pernah dialami. Fase tradisi digantikan dengan cara instan. Dari pesan sayuran yang biasa kita konsumsi dan kita beli sehari-hari di tukang sayur yang berkeliling di kompleks kita, hingga membeli barang aneh yang super jarang sekarang dengan mudah dapat kita cari melalui internet. Disruptive technologies menciptakan pasar baru, menciptakan pasar yang baru sehingga mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada dan pada akhirnya menggantikan teknologi yang terdahulu. Tentu saja, perkembangan teknologi ini merubah perilaku manusia. Manusia beradaptasi dengan cepat, mengeksplorasi fasilitas teknologi sesuai dengan prioritas setiap individu. Dan setiap produsen teknologi terus-menerus mengakomodasi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak pernah terpuaskan. Selama manusia meminta dan teknologi menyediakan, maka tidak akan pernah berhenti. Belum khatam pada fase disrupsi teknologi, pandemi COVID-19 kemudian memberi pekerjaan rumah baru yang memerlukan nafas panjang dan belum bisa diperkirakan waktu berakhirnya. Akibatnya sebagian besar masyarakat dunia mengalami ketakutan terpapar virus yang dianalisa sebagai virus yang cepat penularannya dan cukup mematikan. Nyatanya akibat virus ini hampir seluruh sendi ekonomi dunia mengalami kelumpuhan. Kita tidak akan membahas soal virus ini. Fokus kita adalah bagaimana mengoptimalkan keadaan saat ini melalui pengetahuan, pengalaman, dan teknologi yang kita miliki saat ini. Fokus pada pemulihan ekonomi melalui cara yang aman dari penularan COVID-19. Berbagai sektor ekonomi harus terhenti. Misalnya di sektor pembangunan infrastruktur, karena harus dialihkan pada sektor yang lebih penting. Misalnya pengembangan ketahanan pangan, kemudian UMKM. Ketahanan pangan sangat penting mengingat jangan sampai kemudian terjadi krisis pangan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, ketahanan pangan menjadi prioritas dalam pemulihan ekonomi. Dalam perjalanan upaya pemulihan ekonomi ini, kita menemukan berbagai hal baru yang lahir atau hal-hal lama yang dapat kita revitalisasi sebagai jalan keluar dari pemulihan dari kondisi seperti ini bagi pemulihan ekonomi. Mungkin ini akan menjadi solusi hybrid. Hal-hal baru dan hal-hal lama yang direvitalisasi menjadi sebuah solusi. Disrupsi teknologi seolah menjadi bagian dari datangnya pandemik. Ketika masyarakat dihimbau untuk tidak banyak melakukan mobilitas dan aktivitas jika tidak diperlukan, maka marketplace berbasis teknologi seolah memberi jawaban dan solusi pada kondisi saat ini. Sektor usaha mikro kecil menengah, usaha kuliner rumah tangga bermunculan, menggeliat mencari bentuknya, memasarkan dari lingkungan terdekat, dari teman ke teman, dari tetangga ke tetangga, menjadi produsen dan menjadi konsumen. Penggunaan barang dan bahan impor mulai berkurang dan beralih pada barang-barang dan bahan berbahan lokal, semacam substitusi dari barang-barang impor atau bahan-bahan impor menjadi bahan-bahan atau bahan baku dari lokal. Jika kita amati, semua rangkaian peristiwa berawal dari inovasi digital, kemudian marketplace, smartphone, IoT atau Internet of Things, disruptive technologies, pasar global, hingga terjadinya pandemik saat ini, berlangsung sangat cepat, dan seolah kemajuan teknologi yang ada saat ini khusus disiapkan untuk sebuah kondisi yang terjadi saat ini. Namun dalam pemikiran saya,
seharusnya kita lebih fokus pada manfaat yang bisa digunakan untuk memperbaiki kondisi saat ini dan menggali potensi dalam diri kita agar dapat menghadapi kondisi yang lebih baik. Berbeda dengan bangsa lain, bangsa Indonesia memiliki budaya yang berakar kuat. Potensi untuk menjadi lebih maju dengan menggunakan teknologi masa kini tentu akan menjadi modal besar bagi kita untuk bangkit. Setidaknya Indonesia memiliki beberapa kekuatan, diantaranya jumlah penduduk yang besar sebagai produsen juga bisa sekaligus menjadi konsumen. Budaya gotong royong, tepo seliro yang menghargai keberagaman, silih tulungan dalam budaya Sunda yang menjadi filosofi interaksi di dalam masyarakat Sunda yang seolah saling memberikan jaminan kehidupan sesama manusia di lingkungannya, di lingkungan terdekatnya. Kemudian bagaimana alam yang memberikan kesuburan tanah, kekayaan laut, ikan, mineral, dan lain sebagainya, dan banyak hal lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Bukankah ini modal besar buat bangkit? Jadi kalau kita dapat memetik hikmah dari semua rangkaian kejadian ini, momentum ini bisa kita jadikan sebagai momentum kebangkitan ekonomi, kebangkitan budaya, dan potensi lainnya. Karena anugerah alam, jumlah manusia, ragam budaya, dan teknologi yang ada ini telah melengkapi syarat untuk menghadapi persoalan saat ini dan persoalan-persoalan yang akan ada di masa yang akan datang. Tentu saja dengan tetap menjaga visi bangsa dan kekompakan dalam melakukan perbaikan dan revitalisasi. Karena tahap transformasi memerlukan kesabaran, konsistensi, determinasi, dan persistensi atau kegigihan. Tinggal kita bertanya pada diri kita, maukah kita memanfaatkan momentum ini untuk bangkit dan bersatu menghadapi masalah-masalah yang akan kita hadapi bersama. Tujuan pemulihan ekonomi tentu bukan sekedar mengembalikan kondisi ekonomi pada kondisi sebelum pandemik, namun harus lebih memiliki kesadaran dan peka atau sensitif terhadap perkembangan dunia yang semakin cepat berubah dan masuk melalui pintu manapun ke negara kita. Bangsa Indonesia seharusnya bukan bangsa yang menjadi bangsa followers, tapi harus menjadi bangsa yang inovatif, kreatif, dan menjadi bangsa yang disegani karena memiliki karakter yang kuat. Dan sejarah pernah membuktikan bahwa kita mampu dan pernah ada. Tak ada yang tak mungkin jika berusaha untuk mendapatkan, tentu dengan memohon izin kepada Allah, satu-satunya Tuhan pencipta semesta alam. Semoga kita segera bangkit, semua bisa, silih tulungan.